Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah Aksan, NIM 210806502063. Saya akan menjelaskan tugas UTS metodologi desain ini. Tugas ini berkaitan dengan materi-materi yang telah kita pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Tugas ini terdiri dari 8 pertanyaan, merangkum dan menguraikan pemahaman kita tentang materi-materi tersebut. Saya akan menjelaskan setiap pertanyaan dengan jelas dan terperinci. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memastikan pemahaman kita tentang konsep dasar metodologi desain serta bagaimana penerapannya dalam proses desain. Kami diharapkan dapat menjelaskan dengan baik setiap materi yang telah dipelajari, memberikan contoh konkret, dan memahami pentingnya masing-masing konsep dalam dunia desain. Pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Dengan memahami konsep dasar metodologi desain, seorang desainer dapat meningkatkan kualitas karya mereka, memenuhi kebutuhan pengguna, dan menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Kemudian yang kedua, bagaimana pengalaman belajar untuk persiapan materi selanjutnya. Pengalaman belajar pada pertemuan awal dapat membantu mahasiswa untuk membangun fondasi yang kuat, memahami struktur kursus, membentuk koneksi konseptual, bertanya dan berdiskusi, menetapkan tujuan belajar, dan menggunakan sumber daya belajar dengan efektif. Semua ini merupakan langkah-langkah penting dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus dengan lebih baik. Ketiga, uraikan metode penting dalam metodologi desain. Dengan menguasai metode pengumpulan informasi dan analisis pengguna, serta metode prototyping dan pengujian, seorang desainer dapat mengembangkan solusi yang lebih relevan, efektif, dan memuaskan bagi pengguna. Kombinasi kedua metode ini membantu desainer dalam memahami konteks pengguna, menguji ide-ide secara iteratif, dan menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Pertanyaan keempat, bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang? Jadi, pengalaman mempelajari berbagai metode dalam sebuah pertemuan dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang dengan memperluas wawasan, meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas, merangsang kreativitas, meningkatkan kualitas desain, memperbaiki kolaborasi dan komunikasi, serta membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam sebuah proses desain. Dan kelima, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Jadi, berpikir desain lebih fokus pada memahami masalah dan menemukan solusi yang efektif. Sementara berpikir kreatif lebih tentang bagaimana menghasilkan ide-ide baru. Dengan memahami perbedaan antara metode berpikir desain dan metode berpikir kreatif, serta pentingnya kombinasi keduanya, seseorang desainer dapat menjadi lebih efektif dan menghasilkan solusi-solusi desain yang berdaya guna, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian pertanyaan ke-6, bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain? Jadi, pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan metode berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain dengan memperdalam pemahaman tentang proses kreatif, merangsang imajinasi, menggabungkan pendekatan analitis dan kreatif, serta meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan desain. Kemudian pertanyaan ke-7, jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana ideation dapat membantu seseorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif? Jadi, ideation merupakan
langkah penting dalam proses desain yang memungkinkan desainer untuk menghasilkan beragam ide dan memilih yang terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut. Ideation memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan konsep dalam desain karena merangsang kreativitas, menciptakan beragam solusi, menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru, menguji ide-ide, meningkatkan kolaborasi, dan membantu mengatasi tantangan kreatif dalam merancang solusi yang inovatif dan efektif. Kemudian pertanyaan terakhir, gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda dapat pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Jadi pengalaman belajar, saya telah mempelajari banyak teknik tentang ideation seperti brainstorming dan mind mapping. Pengalaman belajar tentang teknik ideation telah memberikan wawasan yang berharga bagi praktik desain saya. Saya dapat menerapkan pendekatan kreatif, kolaboratif, dan sistematis dalam proses ideation untuk menghasilkan konsep-konsep yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pengguna dan proyek desain yang saya kerjakan. Kesimpulannya yaitu melalui pemahaman konsep dasar metodologi desain, pengalaman belajar yang sistematis, penguasaan berbagai metode, dan pengembangan kreativitas dalam proses desain, seseorang desainer dapat menjadi lebih kompeten dalam menghadapi tantangan dan merumuskan solusi yang inovatif dan praktik desain mereka. Setiap pertemuan memberikan wawasan yang berbeda, mulai dari pendahuluan konsep desain, penerapan metode dalam proyek desain, hingga ideation dan pengembangan konsep yang inovatif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.